Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Oke, ketemu dengan para penyuluh, staf dan para Bapak Kepala KUA Kecamatan Ngancar dalam obrolan santai dengan tema Ramadan dan resolusi setelah bulan Ramadan, apa yang bisa diambil manfaat di bulan Ramadan ini dan bisa terus diterapkan dan dilakukan setelah bulan Ramadan. Dengan santainya kita ini sambil jagongan ngobrol-ngobrol santai sambil membahas ini Ki. Nah, begini, ada beberapa nanti yang akan menanggapi permasalahan-permasalahan terkait Ramadan dan setelahnya. Nah, ada Bapak Johan Safrudin selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngancar. Sugeng Sonten Pak Johan Safrudin. Ada Bapak Nasrudin, nah penyuluh kita kecil tapi mentes. Nah, Sugeng Sonten Pak Nasrudin. Nah, ada koordinator penyuluh Kecamatan Ngancar, beliau Bapak Yai Zuhdi Ahsan. Di samping koordinator penyuluh, beliau juga ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Ngancar. Hadir pula di sini ada beberapa staf dan para penyuluh. Nah, tepuk tangan. Nah, mari kita semangat. Gini, teman-teman dan para anggota keluarga besar KUA Kecamatan Ngancar, bahwa sering kita lihat dan kita dengarkan juga ada beberapa pertanyaan. Misalnya, kenapa sih di bulan Ramadan ini begitu gampang dan mudahnya orang puasa, orang bisa sholat raweh dengan rajin dan tekun, juga banyak orang yang tadarus Al-Quran sampai berjus-jus kuat. Nah, bahkan ada yang banyak bersedekah, memberikan takjil dan memberikan orang yang berbuka puasa. Nah, ini adakah tuntunan syariat yang mengajarkan itu atau keterangan-keterangan apapun? Mohon penjelasan dari Pak Johan Safrudin, monggo Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit untuk menjelaskan untuk yang dipertanyakan tadi, bahwa hal seperti itu dalam hadis sudah pernah dijelaskan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Yang menerangkan bahwasanya ketika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga itu akan dibuka dan pintu neraka akan ditutup dan setan-setan itu akan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Keistimewaannya dalam bulan Ramadan itu adalah banyaknya rahmat serta keberkahan dan ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti banyaknya kita bersedekah, kita bagi takjil, santunan pada bulan-bulan itu penuhlah berkah-berkah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira sekian. Oh ya, oke, berarti karena dasar-dasar itu orang berlomba-lomba, berlomba-lomba untuk mencari keberkahan. Nah, ternyata teman-teman, nah di sini alasan gampangnya itu karena adanya berkah, adanya maghfirah dan lain sebagainya. Termasuk salah satunya adalah karena setan dibelenggu. Ada tanggapan dari bapak-bapak mungkin kenapa setan dibelenggu itu? Nah,
Kenapa kira-kira ya? Apakah karena setan tidak menggoda sehingga orang dengan gampangnya, dengan entengnya? Nah, betul begitu Pak? Betul. Oh betul begitu. Nah, berarti begitu ya. Karena setan dibelenggu pintu rahmat maghfirah itu akhirnya orang senang terpanggil berlomba-lomba. Nggak ada yang ngedek-ngedeki wong arep traweh ngono ya. Nggih. Betul dong, ngoten? Ya. Ya, betul. Oh, nggih alhamdulillah. Nah, begini. Tapi kenapa juga kok masih banyak orang yang melakukan maksiat di bulan Ramadan? Nah, juga masih ada orang yang tidak berpuasa. Nah, apakah betul setannya dibelenggu? Nah, buktinya jek enek wong sing ngurung gelem poso. Buktine masih banyak orang melakukan maksiat. Nah, mungkin Pak Nasruddin bisa menjelaskan kenapa orang masih tidak berpuasa. Kok jek enek wong sing ora poso ngoten lho. Kira-kira adakah yang menjadikan alasan kenapa? Oh, wong kok jek akeh sing ngurung poso. Monggo. Terima kasih Pak Abah Rosid yang host untuk Pak obrolan pada sore hari ini. Puasa sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat ini menunjukkan bahwa puasa itu memang bagi orang-orang yang beriman. Dengan dasar inilah ketika manusia atau orang-orang itu beriman itu sudah mengetahui, sudah menyadari bahwa puasa ini akan dijalankan. Lah, mengapa kok orang-orang di luar sana ya ada yang puasa, ada yang tidak? Ya ini kembali lagi kepada keimanannya. Walaupun toh dalam hadis Nabi disebutkan bahwa setan-setan itu dibelenggu, itu memang betul. Kita tidak meragukan lagi hadisnya Nabi Muhammad SAW. Itu pasti benar. Cuma semuanya akan kembali kepada keimanannya. Mungkin sementara seperti itu Pak Rosid. Oh, berarti bukan karena setan menggoda ya, dudu rokok setan nguju-uju joposo. Enggak seperti itu ya sebetulnya. Nah, berarti tingkat keimanan. Padahal mereka kan juga Islam Pak Nas. Gimana? Mungkin Pak, ini mungkin ya memang sebelumnya atau orangnya menjadi setan. Orangnya jadi setan loh. Oh iya, ada perkataan yang sering kita dengar bahwa sekarang ini banyak loh setan itu protes kepada manusia. Kenapa sih setiap kesalahan, dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu katanya godaan setan. Nah, padahal saat ini loh ya. Nah, setan itu merasa sudah dikibuli oleh manusia. Nah, setiap kesalahan kok selalu setan. Padahal ketika bulan puasa kan setan dibelenggu, wis gak menggoda. Berarti betul nggih, lek pamane menungso wis dadi raja setan ngono piye arepe? Buktine ya, setan kuwi lho ora doyan sambel, nggih to? Nah, menungsone doyan koral, doyan aspal. Nah, kan lain sebagainya. Itu artinya setan sing dipangani terbatas ya. Ternyata menungso malah oke sing luwih dipangani. Berarti ngungkuli setan. Oh, ngungkuli setan. Nah, menarik ini. Artinya bahwa puasa tadi hanya dikhususkan bagi orang yang beriman. Pertanyaannya gini Pak Nas, atau mungkin yang lain bisa menanggapi bahwa kan yang berpuasa juga orang Islam. Nah, juga dia menyatakan iman, syahadat. Nah, gimana ini konsekuensinya terkait dengan iman ini? Apakah tanggapan dari teman-teman, apa orang yang tidak berpuasa itu tidak beriman? Bisa, mangga Pak Yudi Aksan. Menurut saya, kenapa di bulan Ramadan secara dalil, secara hadis sudah dibelenggu setan? Neng fakta yang ada
banyak saudara kita, banyak tetangga kita, teman kita yang masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Secara ilmu hakikat, tradisi hati yang sering cenderung melakukan kejahatan, walaupun toh setan sudah dibelenggu, dan kecenderungan kejelekan yang terbiasa dilakukan oleh seseorang itu mengakibatkan walaupun toh setan tidak menggoda, sudah terbiasa melakukan kegiatan sehingga menurut dia itu bukan sebuah kejahatan, bukan sebuah kejelekan, karena sudah terbiasa. Maka sayugjanya sebelum masuk Ramadan harus mencuci, membersihkan hati untuk meninggalkan hal-hal tradisi yang kurang baik yang dilakukan oleh manusia, sehingga waktu masuk bulan Ramadan itu hal-hal yang biasa enggak baik sudah bisa ditinggalkan, karena mengikuti dalil setan saja sudah dibelenggu. Kalau kita sudah memberikan hati, insya Allah sudah mentradisikan untuk membiasakan berbuat enggak baik. Begitu Pak. Oh, terima kasih. Artinya sebetulnya kebiasaan maksiat yang dilakukan di bulan puasa itu terbawa karena kebiasaan nih. Ya bagus juga ya sebetulnya ketika doa Nabi itu Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna ramadhana. Artinya itu sudah dimulai dengan mulai bulan Rajab ya. Kita sudah puasa, apalagi di bulan Sya'ban juga dianjurkan puasa, ada nisfu Sya'ban juga yang sering kebiasaan kita lakukan. Artinya betul-betul siap secara lahir dan batin ketika masuk di bulan Ramadan. Maka betul Pak Yudi, berarti kebiasaan-kebiasaan yang sebelum bulan Ramadan itu sering kita lakukan. Nah, ini ada lagi pertanyaan Pak Yudi Aksan. Di akhir bulan Ramadan menjelang Idul Fitri itu kan ada yang namanya zakat fitrah. Nah, apa sih konteks yang bisa diambil atau makna yang bisa diambil ketika harus zakat fitrah? Monggo Pak Yudi. Begini, untuk urusan zakat fitrah, alhamdulillah untuk warga muslimin, bukan hanya mukmin saja, warga muslimin, mungkin pengaruh dari teman-teman penyuluh yang sering memberi penyuluhan terhadap jamaah-jamaah sadar bahwa semua pahala ibadah Ramadan dan sebagainya itu masih tergantung di antara langit dan bumi, bisa sampai pada Allah Subhanahu wa taala illa bi zakatil fitri, bisa terangkat apabila sudah terbayarkan zakat fitrah. Oleh karenanya banyak di antara saudara kita walaupun toh mungkin belum puasa, mungkin belum taraweh, yang zakatnya sudah berani membayar, sadar karena semua amal ibadah selama Ramadan ini belum terangkat dengan azan Allah Subhanahu wa taala sebelum membayar zakat fitrah. Itu alasan mengapa semangatnya luar biasa untuk membayar zakat fitrah. Demikian Pak Rosid. Meskipun tidak puasa, meskipun tidak sholat, nggak apa-apa ya? Oleh tuh ya bayar zakat fitrah? Oleh. Nah, karena terjadi di wilayah kita itu, nah, orang yang tidak ikut raweh, tidak puasa, bahkan tidak sholat pun ketika zakat fitrah bayar. Nah, zakat. Nah, itu bagus. Berarti kesadaran berzakat itu bagus, walaupun nantinya mungkin tugas-tugasnya awake dhewe Pak nggih genahke bahwa zakat fitrah itu juga selain dibayarkan juga ada hubungannya dengan puasa, tarawih dan amaliyah selama bulan Ramadan. Tapi tentunya ini suatu poin yang positif bagi kita. Tinggal kita bahasane menggenahkan ya Pak Yudi ya, menggenahkan bahwa esensi zakat fitrah adalah di situ. Pun itu sudah kebiasaan bagus, tinggal kita memperbaiki. Nah, begini. Sekarang saya minta pendapat dari Bapak Johan Safruddin, dari Bapak Nasruddin, Pak Nasruddin dan Pak Yudi Aksan. Kebaikan selama bulan Ramadan, kebiasaan baik, mulai sholat selalu jamaah dan sebagainya, sedekah dan sebagainya. Itu kan suatu hal yang baik. Nah,
apa sih sebagai bahan nantinya kita untuk memperbaiki diri yang harus dipertahankan selama bulan puasa ini, yang dikerjakan baik-baiknya itu untuk dilanjutkan ketika selesai bulan Ramadan. Artinya gini loh, nek poso iki iso srewegep apik dan lain sebagainya, apik kabeh dan sebagainya, kuwi nek wis bar poso, nah, apa sih yang harus dipertahankan? Monggo mungkin mulai dari Bapak Nasruddin, monggo bisa menjelaskan. Terima kasih. Terkait dengan setelah atau pasca puasa Ramadan, apa yang perlu dibiasakan atau yang perlu dipertahankan, amalan-amalan apa, perbuatan-perbuatan apa, ini memang sebagai seorang muslim ini harus, intinya harus mengarah ke situ. Jadi nanti ada nilainya, ada labetnya. Mosok to padha ae. Ramadan seperti itu, nanti setelah Ramadan ya padha mawon. Nah niki intine peningkatannya mboten enten. Ini harapan nanti, jadi masing-masing dari kita muslimin muslimat ini setelah Ramadan ada keinginan atau resolusi dalam hidup ini apa yang ingin kita pertahankan dalam hal kebaikan-kebaikan. Setelah kita melaksanakan Ramadan dari awal 10 hari awal, pertengahan sampai nanti akhirnya, ini banyak kebiasaan-kebiasaan kita yang baik, ini seyogianya kita lakukan setelah Ramadan. Mungkin kalau biasanya sholat sunat malam, kita lanjutkan. Nah nanti biasanya misal kita memberikan sesuatu kepada yang lain, memberikan makan dan sebagainya, kita bisa laksanakan, kita terapkan di pasca Ramadan. Ini Pak Andi. Oh iya, berarti sesuatu hal yang baik selama bulan Ramadan iso yo panggah sregep seperti bulan Ramadan. Saat ini gini Pak Yudi, makna Syawal yang artinya tadi peningkatan sudah disampaikan Pak Nasruddin, artinya ada peningkatan. Terus gini, ketika bulan Ramadan itu bahwa sering kita mendengar barang siapa yang puasa atau yang qiyamul lail atau tarawih selama bulan Ramadan dengan niatan iman dan iktisab. Nah, di situ doa-doanya diampuni kali Gusti Allah. Lah, padahal makna fitri kan itu suci, dosa kepada Allah juga kesalahan kepada sesama manusia. Nah, ini makna silaturahim, kebiasaannya orang Indonesia. Itu setelah sholat Id kan ada silaturahim, saling berkunjung, saling berjabat tangan, saling bermaaf-maafan. Nah, jabat tangan itu makna yang terkandung ketika ketemu itu kira-kira bagaimana menurut jenengan Pak Yudi? Begini, memang ibadah yang kita lakukan selama Ramadan itu ada garansi dari Rasulullah, kharaja min dzunubihi kayaumi waladatu ummuh. Siapa yang berpuasa di Ramadan, diikuti amalan-amalan di malam harinya, keluar dari Ramadan dijamin tidak punya dosa sama sekali seperti bayi yang baru lahir. Makanya setelah Ramadan itu disebut Idul Fitri, kembali kepada diri kita ada suci seperti bayi yang baru lahir, tidak punya dosa sama sekali. Itu urusan hablum minallah. Dan urusan hablum minannas, kita masih punya urusan dengan tetangga, dengan teman dan kerabat. Makanya di Islam itu sangat dianjurkan untuk silaturahim, untuk menghabisi dosa-dosa di antara sama manusia. Sebab ada dasar orang yang rugi menurut Rasulullah itu bukan orang yang dengan bangga membawa pahala sholat, pahala zakat, bukan itu yang rugi itu. Orang yang datang ke hari kiamat dengan membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, pahala puasa,
Akan tetapi di sisi lain masih banyak kesalahan terhadap tetangga, terhadap teman, belum sempat minta maaf terhadap tetangga kita. Oleh karena itu biar benar-benar Idul Fitri kembali kepada kesucian, baik urusan hablum minallah maupun hablum minannas, maka setelah Ramadan kita wajib anjang sana silaturahim untuk menghabiskan dosa kita terhadap sesama manusia. Wah, ya, betul. Saya kira itu. Ya, betul. Tadi ada kata yang agak sadis. Dosanya harus dihabisi. Nah, betul harus dihabisi ya. Karena jangan dipertahankan. Nah, itu sangat menarik. Jadi kayak mawaladatu ummuh itu seperti bayi yang baru lahir. Berarti ya wudo. Wudo tanpa sehelai benang pun, artinya bahwa di diri kita ini tidak ketutan dosa saidik wae, kesalahan saidik wae. Setelah bahwa Allah menjamin kita diampuni dosanya kepada Allah, dan juga setelah kita silaturahim dosa-dosa kita. Artinya kita kalau melihat bayi yang baru lahir itu adalah tanpa sehelai benang pun, tanpa sehelai noda pun, berarti kita suci, betul-betul suci. Nah, begini, barangkali masih ada tanggapan lagi. Nah, di sini, jadi di samping kebiasaan yang sudah kita lakukan di sini, apakah perlu kita sebagai para penyuluh, nah juga para keluarga besar KUA ini juga perlu meningkatkan tugas-tugas kita, mungkin inovasi atau pemikiran-pemikiran atau strategi-strategi bagaimana pelayanan kita terhadap umat. Monggo mungkin Pak Johan Syafruddin sebagai Kepala KUA, monggo. Ya, menanggapi hal seperti itu, ya otomatis kita perlu koordinasi antar rekan sama pimpinan. Apa kendala-kendalanya yang perlu kita selesaikan, itu yang utama. Terus untuk motivasi dan perkembangan yang ke depan, kita harus punya ide-ide yang mana kita bisa memajukan langkah-langkah kita. Untuk yang kemarin-kemarin kekurangannya mana, terus kita rubah dengan inovasi tahun-tahun ke depan. Itu menurut saya. Terima kasih. Artinya kita juga muhasabah. Ada tambahan Pak Nas, monggo. Iya, nambah sedikit mawon terkait dengan peningkatan yang perlu kita lakukan. Kalau dikaitkan dengan puasa Ramadan nih jelas ada kaitannya. Jadi dengan Ramadan setelah kita melakukan amalia kebaikan-kebaikan ini, kalau diterapkan dalam pekerjaan, dalam kerjaan, terutama sebagai penyuluh, sebagai di KUA, ini yang notabene ini pelayanan, ini kita terapkan dalam masyarakat sudah pas. Jadi memang dengan puasa inilah kita awali dengan niat yang baik, niat yang suci, ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga nanti masyarakat terlayani dengan baik. Ini akan secara otomatis nanti pahala pun juga akan ke diri kita masing-masing. Gitu. Terima kasih. Ya, artinya gini, monggo Pak Yudi ada tambahan, monggo. Oke, nambah sedikit Pak Nasruddin. Memang betul kalau kita selaku penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Ngancar, kalau kita nanti sudah masuk bulan Syawal, sesuai himbauan dari Bapak Kepala, kita harus membuktikan bahwa kita masuk bulan Syawal meningkatkan kinerja kita. Di apapun yang dihimbau oleh Bapak Kepala KUA, apapun yang diminta oleh Bapak Kepala KUA, mari kita kompak untuk menjaga bahwa kita masuk bulan Syawal harus ada peningkatan kinerja. Cuma selama ini saya yakin sudah kompak. Ning gara-gara SK belum keluar. Akhirnya metu kata-kata yang ditunggu Neng. Nah, oke. Begini Pak ya.
sebetulnya Ramadan ini melatih kita. Coba kalau kita selami ya, bahwa kita sangat mendisiplin, terutama ketika berbuka. Nah, karena memang ada takjilul fitr, artinya mendahulukan, makanya kita disiplin sekali. Apa enak engko? Aku tak buka engko ae bar tarawih, kan nggak ada ya. Karena anjuran begitu. Juga ketika takhirus sahur. Nah, maka ketika mengakhirkan sahur, artinya itu melatih kita disiplin tepat waktu dan disiplin mengikuti jadwal. Nah, ini dimohon nanti kesadaran untuk takjilul fitri dan takhirus sahur ini juga. Nah, datang tepat waktu dan pulang sesuai jam yang ditentukan. Insya Allah. Begini ya, tepuk tangan untuk kita bersama bahwa kita evaluasi muhasabah diri kita sendiri. Begitulah Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, obrolan santai Ramadan kita dari keluarga besar Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngancar. Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh siapapun. Bila ada kekurangan dari kami, mohon untuk dikoreksi, dan mudah-mudahan ini menjadi obrolan yang bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita bersama.